Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani NPM 192191124. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang konsep kurikulum pendidikan jasmani. Baik, yang pertama yaitu pengertian pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah suatu proses pendidikan yang diperuntukkan untuk seseorang atau anggota masyarakat yang dilakukan secara sadar dan sistematik. Pendidikan jasmani dilakukan melalui berbagai kegiatan jasmani untuk memperoleh pertumbuhan jasmani, baik kesehatan jasmani, kemampuan dan keterampilan, kecerdasan, serta perkembangan watak dan kepribadian yang harmonis dan dalam rangka pembentukan manusia. Pendidikan jasmani disingkat yaitu Penjas adalah mata pembelajaran untuk melatih kemampuan psikomotorik yang melalui diajarkan secara formal di sekolah dasar hingga sekolah menengah. Pendidikan jasmani merupakan bagian integral atau tidak terpisahkan dan memiliki kesamaan makna dengan olahraga pendidikan. Sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, pendidikan jasmani di Indonesia telah menjadi kajian akademik sejak tahun 1941 dengan didirikannya Lembaga Akademik Pendidikan Jasmani atau disebut DALVD di Surabaya telah mengalami beberapa kali perubahan nama karena dipengaruhi oleh dinamika sosio atau politik dan kebutuhan mendesak pada masa penjajahan. Pendidikan jasmani merupakan bagian dari kehidupan manusia karena melalui pendidikan jasmani manusia dapat lebih banyak belajar hal yang berhubungan dengan afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pendidikan jasmani juga harus sudah ditanamkan sejak usia dini karena pendidikan jasmani mempunyai pengaruh terhadap perkembangan anak dan dapat menjadi bentuk perubahan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan dan perkembangan kualitas fisik dan psikis yang seimbang untuk anak. Pelajaran pendidikan jasmani harus bermanfaat sehari-hari yaitu di sekolah sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan motorik dan aktivitas fisik siswa untuk membuat fondasi hidup yang aktif dan sehat dengan salah satu solusi yaitu dengan menerapkan olahraga berbasis permainan. Yang kedua yaitu asumsi dasar program pendidikan jasmani. Asumsi dasar program pendidikan jasmani merupakan pijakan yang kokoh yang dapat dipertanggungjawabkan dalam membuat dan menyelenggarakan program pendidikan jasmani atau Penjas. Menurut Adang Suherman, ada 3 asumsi dasar program pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu program pendidikan jasmani dan program olahraga mempunyai tujuan yang berbeda. Pembuatan program olahraga terutama ditunjukkan untuk mereka yang betul-betul mempunyai keinginan atau tertarik untuk mengkhususkan diri pada salah satu atau beberapa cabang olahraga dan berkeinginan untuk memperbaiki kemampuannya agar dapat berkompetisi dengan orang lain yang mempunyai keinginan dan minat yang sama pula. Sebaliknya, pembuatan program pendidikan jasmani ditunjukkan untuk setiap anak didik dari mulai anak yang berbakat sampai anak yang kurang keterampilannya, dari anak yang tertarik dan tidak tertarik sama sekali. Yang kedua yaitu anak-anak bukanlah miniatur orang dewasa. Kemampuan, kebutuhan, perhatian, dan minat anak-anak berbeda-beda dari kemampuan, kebutuhan, minat, dan perhatian orang tua. Oleh karena itu sudah barang tentu kurang cocok apabila pembelajaran
dikonotasikan seperti menuangkan air dari gelas yang satu ke gelas yang lain, atau para guru cukup dengan memberikan program aktivitas jasmani atau olahraga untuk orang dewasa pada anak-anak. Yang ketiga yaitu anak-anak yang kita ajarkan sekarang tidak akan menjadi dewasa pada kehidupan sekarang. Para pendidik mempunyai tantangan yang cukup besar dalam mempersiapkan anak didik di masa yang akan datang yang belum bisa didefinisikan dan 20 dimigranti secara jelas, atau paling tidak dalam berbagai aspek dunia tersebut mungkin akan sangat berbeda dalam dunia yang ada sekarang. Yang sekarang yaitu yang ketiga yaitu karakteristik program pendidikan jasmani. Karakteristik program pendidikan jasmani terdapat dua pedoman dalam melaksanakan program pendidikan jasmani. Yang pertama yaitu developmentally appropriate practice atau disebut DAV. Maksudnya adalah tugas ajar yang dapat memperhatikan perubahan kemampuan anak, dan tugas ajar yang dapat membantu mendorong perubahan tersebut harus sesuai dengan tingkat perkembangan anak didik yang sedang belajar. Tugas ajaran sesuai ini harus mampu mengakomodasi setiap perubahan dan perbedaan karakteristik setiap individu serta mendorong ke arah perubahan yang lebih baik. Yang kedua yaitu instructionally appropriate practice atau disingkat IAV. Maksudnya adalah tugas ajar yang diketahui merupakan cara-cara pembelajaran yang paling baik. Cara pembelajaran tersebut merupakan hasil penelitian atau pengalaman yang memadai yang memungkinkan secara anak didik memperoleh kesempatan dan keberhasilan belajar secara optimal. Yang keempat yaitu ruang lingkup materi pendidikan jasmani. Ruang lingkup pendidikan jasmani menurut BNSV, ruang lingkup mata pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu permainan dan olahraga, meliputi olahraga tradisional, permainan eksplorasi gerak, keterampilan lokomotor dan non-lokomotor dan manipulatif dan bela diri serta aktivitas lainnya. Yang kedua yaitu aktivitas pengembangan, salah satunya yaitu mekanika sikap tubuh, komponen kebugaran jasmani dan bentuk postur tubuh serta aktivitas lainnya. Yang ketiga yaitu aktivitas senam, yaitu meliputi ketangkasan sederhana, ketangkasan tanpa alat, ketangkasan dengan alat dan senam lantai serta aktivitas lainnya. Yang keempat yaitu aktivitas rematik, yaitu gerakan bebas, senam pagi, SKJ dan senam aerobik serta aktivitas lainnya. Yang kelima yaitu aktivitas air, yaitu permainan di air, keselamatan air, keterampilan bergerak di air dan renang serta aktivitas yang lainnya. Yang keenam yaitu pendidikan di luar sekolah, meliputi piknik, karya wisata, pengenalan lingkungan, berkemah dan menjelajahi pendaki dan gunung. Materi yang kelima yaitu isu kurikulum pendidikan jasmani. Isu kurikulum pendidikan jasmani yaitu yang pertama yaitu isu program kurikulum di SMA baik di MA dapat kita amati antara dari dua sisi, yaitu materi kurikulum dan distribusi alokasi waktunya. Walaupun tujuan pendidikan jasmani di SMA dan di MA sangat sesuai dengan tujuan pendidikan pada umumnya, namun seringkali para guru terlena oleh materi kurikulumnya.
Materi kurikulum SMA dan MA pada dasarnya merupakan berbagai gerak dasar yang antara lain dapat diklasifikasikan ke dalam cabang olahraga atletik, permainan senam, bela diri, dan olahraga tradisional. Yang kedua yaitu isu proses pembelajaran yaitu beberapa isu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar dan perlu melakukan dan pelaksanaan di lapangan, antara lain yang pertama yaitu pengembangan dan variasi aktivitas belajar yang diberikan cenderung miskin dalam hal pengembangan tujuan secara holistik dan cenderung didasarkan terutama pada minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang gurunya. Yang kedua yaitu siswa disuruh untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang terlalu mudah atau terlalu sukar yang dapat menyebabkan mereka bosan, frustasi, atau melakukan gerakannya salah. Yang kedua yaitu yang keempat yaitu siswa disuruh mengikuti pelajaran lain karena alasan-alasan atau sebagai hukuman atas perbuatannya dalam pendidikan jasmani. Yang kelima yaitu profesi jumlah waktu. Aktivitas belajar sangat terbatas sebab siswa harus menunggu giliran, memilih tim, terbatasnya peralatan, atau karena permainan gugur yang pada umumnya siswa yang lambat yang gugur. Yang ketiga yaitu isu penilaian. Evaluasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan yaitu integral dari satu proses belajar mengajar. Evaluasi berfungsi sebagai salah satu cara untuk memantau perkembangan belajar dan mengetahui seberapa jauh tujuan pengajaran dapat dicapai oleh siswa. Yang keempat yaitu isu jumlah dan karakteristik siswa. Guru pendidikan jasmani atau penjas di SMA baik di MA sering diharapkan dengan masalah jumlah siswa yang cukup banyak mulai dari kelas 10 sampai kelas 12, bahkan ditambahkan dengan siswa dari kelas paralel. Lebih rumit lagi karena sudah dipelajari adalah sesuai dengan kemampuan fisik dan perkembangan mental yang berbeda-beda. Guru penjas harus mengenali siswa sebanyak 400 sampai 500 per minggunya. Yang kelima yaitu isu sarana dan prasarana. Isu sarana dan prasarana pembelajaran pendidikan jasmani atau penjas. Kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran penjas merupakan salah satu isu yang cukup merata dan sangat terasa oleh para pelaksana penjas di lapangan. Pada umumnya di sekolah-sekolah di Indonesia pada setiap jenjang pendidikannya selalu diharapkan dengan permasalahan kekurangan sarana dan prasarana ini. Yang keenam yaitu isu keberhasilan kurikulum penjas. Isu keberhasilan kurikulum penjas pada setiap jenjang pendidikan sampai saat ini masih dirasakan samar. Ukuran yang digunakan oleh setiap orang dalam menafsirkan keberhasilan program masih bersifat samar dan cenderung bersifat lokal, belum menyeluruh sebagaimana tercantum dalam tujuannya. Namun demikian salah satu indikator yang mungkin dapat kita telusuri adalah karakteristik para lulusannya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.